Yeah, I'm here. Oh, okay, I saw you. Ya, teman-teman, selamat datang ya. Kita berjumpa lagi di kelas yoga online ya. Jadi kita sudah lama off ya karena ada upacara. Jadi diharapkan teman-teman belum melupakan materi dari kelas sebelumnya. So our program is called Think of Something Beautiful, Jadi program kita ini disebut dengan memikirkan sesuatu yang indah. and it's emotional management for teenagers. Dan ini adalah pengelolaan emosi untuk anak remaja. So in yoga, we say emotions are physiology. Ya, dari dalam yoga itu emosi itu disebut dengan fisiologi. And by doing the yoga poses, by changing the physiology, we can change the emotional condition. Ya, jadi dengan mengubah fisiologi kita itu, maka kita bisa mengubah emosi kita. Now we have three aspects. One is physical, body-mind balance. Jadi kita ada tiga aspek. Yang pertama adalah keseimbangan antara tubuh dan pikiran. One is quiet time. So we ask children to close their eyes and relax. Ya, aspek berikutnya adalah duduk hening. Kita meminta anak untuk memejamkan matanya dan rileks. And the third aspect is self-analysis. So learn about Dan our emotions. jadi aspek yang ketiga adalah auto-analisis, di mana kita belajar untuk memahami perasaan kita sendiri. And so actually all three have to work together, physical, psychic, and psycho-spiritual. Ya, jadi ketiga aspek itu harus bekerja saling berkaitan, baik itu psikis sama spiritual. And in the center, when we three together, we develop mental balance. Nah, kalau kita mengembangkan keseimbangan antara tiga aspek itu, maka kita akan mengembangkan keseimbangan mental. And so let's say you have a student and his behavior is not so good. Contohnya saja, kita punya anak didik atau punya murid yang perilakunya tidak bagus. So most likely you're going to talk to him and you talk to tell him this is not how we can have a good society or good learning or good family life. Ya, jadi pertama kita bisa kasih nasihat ya sama anak didik kita itu bahwa perilaku tersebut tidak bagus untuk masyarakat, untuk diri sendiri. But you will find it's very difficult for this child to change the behavior if you don't help the child change the physical balance and create a better psycho-spiritual connection. Ya, namun kita temui bahwa hanya dengan memberikan nasihat seperti itu tidak bisa membantu anak atau untuk mengubah perilakunya. Jadi kalau tidak kita membantu mereka untuk menyeimbangkan antara tubuh dan pikirannya dan juga latihan untuk psikospiritualnya. Now, in our training, we have introduced one aspect is love is everything, quiet time. Ya, dalam kelas kita sudah belajar satu teknik ya untuk mencintai semuanya dalam praktek duduk hening. So we ask our students to close their eyes Ya, kita minta pada anak-anak untuk memejamkan mata mereka and say mentally, tell them, I love myself, I love my family, I love my friends, I love my community, the world, I love the universe. ya secara mental kita ajarkan mereka untuk berpikir atau merasakan tentang cinta pada diri sendiri. Aku cinta pada keluargaku, cinta pada lingkunganku, komunitas, kemudian pada dunia dan seluruh alam semesta ini. And so this is a psycho-spiritual connection. Inilah yang namanya
koneksi psikospiritual. So means me and the whole universe. How can we have a more harmonious, synchronized coexistence? Ya, artinya bagaimana saya dan alam semesta ini bisa terjalin hubungan yang harmonis. And so actually all over the world, wherever schools teach children quiet time, it is found that students' behavior is better. And there's better test results, better behavior, and more motivation to study. Ya, jadi banyak sudah sekolah-sekolah yang mempraktekkan praktek duduk hening ini menemukan hasilnya bahwa anak-anak yang diajak untuk praktek duduk hening menemukan bahwa perilaku anak berubah menjadi lebih baik, mereka bisa mendapatkan hasil ujian yang lebih baik, dan juga mendapatkan motivasi yang lebih. And so actually, I know many of you have many different programs and activities, but every day, if you can train your children 10 minutes, 15 minutes to focus internally, I think you will see a big change in the school. Ya, walaupun misalnya di sekolah kita banyak punya program, tapi kalau kita bisa mengelola waktu kita lalu memasukkan praktek duduk hening ini, setidaknya setiap hari 10-15 menit, maka kita akan menemukan adanya perubahan perilaku pada diri anak tersebut. Now, the second one is physical and mental balance. And so we do our yoga poses. Ya, jadi aspek yang kedua itu tadi keseimbangan antara fisik dan mental kita. And Dengan melakukan latihan yoga. Today, I want to share a little bit more about the difference between yoga and normal exercise. Jadi hari ini kita akan diperlihatkan kembali apa perbedaan antara yoga dan latihan lainnya. And so usually when we talk about yoga poses and we look at the muscles, and many people they write books and they show what muscle gets stretched in which pose. Jadi ketika kita melihat gerakan yoga itu yang berkaitan dengan otot-otot itu, jadi kita akan belajar otot yang mana yang berpengaruh, yang dipengaruhi pada saat melakukan gerakan tersebut. But actually, in the yoga tradition, we look more at the energy flow. Ya, jadi sebenarnya dalam yoga tradisional itu kita akan melihat lebih pada aliran energi itu. And so we have 5 prana vayus. We call them prana vayu. Jadi kita memiliki 5 prana vayu. And so the first one is apana. Yang pertama adalah aparna. Apana is outward energy. Aparna adalah energi yang keluar. The second one we call samana. Yang kedua namanya samana. It is the digestion, it is the absorption of prana in the body. Transformation of the prana. Ya, transformasi dari prana itu seperti pada Then, pencernaan. in the chest area we call prana vayu. Dan bagian dada, di area dada itu namanya prana vayu. And prana vayu means from out take in. Iya, prana vayu artinya dari luar masuk ke dalam. And so apana means out and prana takes energy in. And samana means to balance apana and prana. Ya, jadi yang tadi sama the down one, what is called? Apana. Apana itu keluar, kemudian yang prana itu masuk ya, kita bawa energi yang masuk, kemudian yang samana itu adalah untuk menyeimbangkan yang
keluar dan masuk tersebut. And upward energy we call udana. Dan energi yang di atasnya lagi namanya udana. So every time we do yoga poses, we actually moving the energy in the body. Jadi saat kita melakukan latihan gerakan yoga itu kita menggerakkan energi yang ada dalam tubuh kita. I want you to look at this picture. Ya, jadi coba perhatikan gambar ini. Now, what part, which energy is more active? And the red is more active, yellow is low, green is intermediate. So which energy is more active in this picture? Ya, jadi coba teman-teman perhatikan gambar ini. Ya, jadi ada beberapa warna di sana. Ada warna merah yang artinya tinggi, ya levelnya banyak dia. Is there Kemudian yang anybody? hijau itu intermediate, yang kuning itu rendah. Jadi teman-teman perhatikan gambar ini, kira-kira yang mana yang besar energi? Anybody has any idea? Ada yang punya ide? Brother, what did you say? The downward energy, right? And so it's apana. And so many people, apana vayu, the downward energy is dominant. Ya, jadi kita lihat yang dominan di sini yang warna merah itu ya, yang energi yang ada di bawah atau apana vayu. So Jadi apana means we lose energy. Our energy goes outward. ya, apana artinya kita kehilangan energi kita. Energi kita itu keluar dia dari tubuh kita. So maybe there's so many ways for energy to go outside. Okay, so these people, who, if you lose energy every day, you grow old very quickly. Ya, jadi kalau itu yang dominan ya kita kehilangan energi. Kalau seandainya kita kehilangan energi tiap hari, kita akan cepat kelihatan tua. And here also we have worry, fear, lack of confidence. You don't know what to do. Inertia, all the negative emotions have to do with apana. Ya, jadi banyak emosi seperti khawatir, takut, kurang percaya diri. Jadi semua emosi yang negatif itu yang mendominasi. Now, when you look at the yoga poses, you can see through the yoga poses, for example, this is tree pose. Here, you can see the energy moves up to the chest and to the head. Okay? Nah, kalau kita perhatikan gambar ini, di mana orang yang melakukan gerakan yoga, kita melihat bahwa energinya itu dia naik ke atas, ya, lebih dominan di area yang di atas. So this is mountain pose. Mountain pose, again, you see the main energy moves upwards. Ya, juga di gerakan yang ditunjukkan tadi itu namanya gerakan gunung, kita lihat bahwa energinya itu naik dia ke atas. And for example, here you see, okay, let me see, okay, 1 second. Padmasana, Padmasana, you can see the energy also from the legs go upwards. And so the lower and below the navel, there's actually much less stimulation. Ya, jadi kita lihat orang yang duduk dalam Padmasana atau posisi lotus. Nah, di sini kita lihat energinya itu ada di area bawah, sedangkan yang di bawah pusar itu And here, sedikit dia stimulasinya. here you see the cobra pose. Nah, ini yang pose kobra. So again, you see the main flow of energy is from the pelvis to the upper body and to the head. Kita lihat energinya ya, yang dominan itu banyak yang mengalir naik ke atas dari pinggul ke kepala. And so we have said,
emotions are physiology. Ya, jadi kita sudah katakan tadi bahwa emosi itu adalah fisiologi. Normally, because of mental gravity, our mind goes to the lower part of our body. Ya, umumnya karena gravitasi mental itu ya secara alami itu pikiran akan turun ke bawah. And it is easy to become lazy. It's easy to be scared. It's easy to be depressed. It's easy to worry. The mental gravity pulls us always down. Ya, jadi karena gravitas mental itu mendorong kita turun ke bawah sehingga mudah bagi kita untuk khawatir, mudah cemas, mudah takut, ya semua yang emosi negatif itu. And so when you look at yoga poses, we move up the energy from the lower part to the chest and the head. Ya, kalau kita lihat orang yang melakukan latihan yoga itu, kita lihat bahwa energinya itu mengalir dari bawah menuju ke area atas, yaitu dada dan kepala. And so when we do the poses, automatically we change the feelings. Ya, ketika kita melakukan pose ini, otomatis kita akan mengubah emosi atau perasaan kita. So for example, this pose, this is cow's head. Nah, contohnya ini, kepala sapi. So you see the legs are crossed over, so it blocks the energy from going downwards. Ya, kita lihat kakinya itu ya disilangkan itu kayak kepala sapi itu. Jadi dengan pose ini kita lihat energi itu diblok untuk turun ke bawah. And the energy flow is within the upper part of the body. Jadi energi mengalir ke bagian atas tubuh kita. Padmasana, sorry. So again, here, because of Padmasana, we block the downward energy and there is better concentration, better focus. And by doing the pose, we develop more energy for study and more energy for positive thinking. Ya, jadi dalam pose ini di mana kaki itu dilipat dengan posisi Padmasana, maka kita memblok energi untuk turun, kita membawa energi kita itu naik ke atas sehingga kita bisa melatih fokus kita. Sehingga seseorang yang melakukan ini itu mereka bisa fokus lebih baik. And so many of these yoga poses, if we repeat them, they can help us change the energy flow in our body and develop positive emotional balance. Ya, dengan melalui latihan gerakan-gerakan yoga ini, maka kita akan membawa energi kita naik dan membuat emosi kita seimbang. And now let's say, because I know you don't have so much time to teach your students, like this kind of pose, shoulder stand, is so beneficial. You can see the downward flow is going to the chest and to the head. And this creates here more stimulation. And this develops the heart qualities, the throat, the forehead, and the crown. Ya, kita lihat contohnya posisi ini ya. Ini namanya shoulder stand. Nah, kita lihat energinya itu mengalir dari kaki ke menuju area yang area dada dan area kepala. And so yoga poses, and because the design of the pose is such that there is always a movement of energy from the lower to the forehead or the crown. Ya, jadi semua gerakan yoga itu dibuat ya untuk mengalirkan energi dari bawah menuju ke atas. And so I encourage you very much to introduce more yoga poses in your classroom, in your school,
And you will see that the children have so much benefit, and there will be for academic, emotional, and mental, and you will see there is a big difference. Ya, jadi beliau mendorong teman-teman untuk mempraktekkan gerakan-gerakan yoga ini pada anak didik teman-teman ya. Jadinya kita bisa melihat perubahan pada diri anak didik kita menjadi lebih baik. And so you have to keep in mind and the few principles for stimulating the energy. Ya, dan yang harus kita ingat bahwa beberapa prinsip yang harus diingat. And so the first one is the body has to undergo some pressure. Yang pertama adalah subpressor. Yeah. And so for example, if we do a yoga pose like this, and there is pressure all over this area. So it stimulates the pressure, creates an electric flow, an energy flow. Ya, misalnya kita melakukan gerakan ini, di sana ada beberapa tekanan dan tekanan itu menghasilkan beberapa aliran listrik. And the electric flow will make this part of the body healthier. And so if somebody does the wheel pose, then it will help from the pelvis actually to the forehead. All the areas become more energized. Ya, contohnya aja posisi ini ya, kita melihat bahwa di sana ada tekanan, lalu ada aliran listrik yang mengalir dari pinggul ke kepala, dan disitulah karena aliran listrik ini maka membuat bagian tersebut menjadi sehat. Now, for example, if we do twisting pose, and so twisting pose, maybe we have, this is a twisting pose. Maybe we cross the legs so that there's no downward flow, and we twist the body. The part of the body that will be stimulated more is the navel area. Ya, contohnya ini gerakan memuntir. Kita melipat kaki sehingga energi tidak mengalir ke bawah, lalu kita memuntir badan kita, maka itu akan memberikan aliran energi di daerah pencernaan atau pusat. So this is called piezoelectricity. Yaitu namanya piezoelectricity tadi. And piezoelectricity is that by pressing, you create an electric flow. Ya, piezoelectricity tadi artinya bahwa ketika kita memberi tekanan, lalu akan memberikan aliran energi. And maybe some of you are science teachers, many of us are not, but maybe you have seen the shoes of small children. When they walk, the shoes will create light. Ya, mungkin ada beberapa dari teman-teman yang guru sains, ya. Ketika kita melihat seorang anak, lalu anak itu menggunakan sepatu, ketika sepatunya itu diinjak, itu akan mengeluarkan sinar. And so when the shoes create light, there is no battery. It is the pressure that creates the electricity to turn on the LED light in the shoe. Ya, jadi dalam sepatu itu tidak ada listrik ya, namun tekanan itulah yang membuat cahaya itu keluar karena adanya memberikan stimulasi pada LCD yang ada di sepatu tersebut. And so it's the same. Let's say we do shoulder stand, and the area that gets pressure is the shoulders and the throat. Ya, contohnya shoulder stand ini tempat yang area yang mendapatkan tekanan yaitu pada daerah tenggorokan dan bahu. So when this gets pressure, it becomes more healthy. Ya, jadi ketika area itu mendapatkan tekanan, maka area itu menjadi lebih sehat. But you have to keep in mind, you have to repeat the pose.
Dan yang perlu diingat lagi bahwa gerakan itu harus diulang. Okay. So one is piezoelectricity. The second one, why yoga works, is called streaming potential. Ya, jadi tadi aspek yang pertama itu piezoelectricity, yang berikutnya adalah streaming potential. And so streaming potential, for example, we have a pose we call Jalandhara Bandha. And so we bring the chin to the chest. Ya, contohnya pada pose jalan danasana ini kita membawa dagu kita untuk memberi tekanan pada untuk ke arah dada. So when we block the throat area, there the blood flow gets stuck. Ketika kita memblok area tenggorokan itu, maka aliran darah itu menjadi terhenti. And that creates also an electric flow. Dan itu juga akan membuat sebuah aliran listrik. And so the energy body, the energy channels in our body through yoga poses become stimulated. Jadi channel energi yang ada di dalam tubuh kita melalui gerakan yoga itu juga menjadi terstimulasi. And this way we get more energy and more positive energy in the body. Ya, dengan begitu kita akan bisa mendapatkan energi yang lebih positif pada tubuh kita. Okay, so I told you two. One is pressure, and the other is you block the area that is, and there you create an electric potential. Ya, jadi pertama itu kita memberikan tekanan, yang kedua kita memblok area tersebut sehingga ada aliran listrik yang mengalir di sana. And so in yoga, traditionally, we never talk about muscles. We only talk about prana, energy. Ya, jadi dalam yoga yang secara tradisional biasanya kita tidak membicarakan masalah otot, lebih kepada aliran energi tersebut. Yeah. And so in the yoga system, we have so many different, we call nadis. Ya, dalam sistem yoga kita mengenal dengan namanya nadi. And by twisting and pressing, the nadis become stimulated and become more active, and our awareness will grow. Ya, dengan memberikan tekanan, dengan memuntirnya, ya. Jadi nadi kita akan menjadi terstimulasi dan ini memberikan energi secara mental. And so yoga, you can talk about hormones, you can talk about nerves, you can talk about digestion and elimination, but actually traditionally we talk about energy, about prana. Ya, jadi dalam yoga kita bicara tentang hormon, tentang apa tuh tadi, energi, otot. Nah, namun sebenarnya secara tradisional itu adalah kita membicarakan masalah energi. Yeah. So far, and we have talked about two things. One thing is the psycho-spiritual. And so psycho-spiritual, we do quiet time. And we have talked about the yoga poses and how yoga poses change the energy flow, physical. Jadi kita sudah membicarakan tentang dua hal, di mana latihan psikospiritual dengan latihan duduk hening. Ya, And the third one we need to discuss is the psychic and psychology, emotional awareness. Nah, yang ketiga kita akan bicara tentang kesadaran emosional. So during the workshop, Amut gave all of you a set of 50 cards. Ya, saat workshop kemarin, saat pelatihan kemarin itu, kamu sudah memberikan ada 50 lembar kartu. And so as we try to help our children, one side, quiet time, yoga pose, we also have to talk about emotions. Ya,
Jadi selain kita bicara tentang Didi? latihan duduk hening, kemudian gerakan yoga, kita juga akan belajar tentang bagaimana mengelola emosi. Jadi menganalisa emosi kita. So we, in the workshop, we said our emotions have different levels. Ya, jadi dalam workshop kita sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa emosi kita itu memiliki beberapa level. This is the earth level, Ya, yang ditunjukkan tadi itu adalah level bumi, water, air, fire, api, air, udara, space, ruang, mind, and pure joy and pikiran, spiritual. dan spiritual. So today we will start to talk about the first earth level, earth side of earth personality is the foundation of our Ya. personality. Nah, yang pertama sekarang kita akan membahas tentang personalitas bumi. And so you're checking your cards. I think there is one mistake. First, you take 4 cards. There is one card also has the earth sign, but that one is for the water. That's one mistake. Jadi ada kartu yang salah cetak di sana ya. Nanti teman-teman perhatikan ada yang kartu air itu dicetak kartu bumi. Yeah. Nah, jadi nanti So itu bisa diperbaiki. in the yoga psychology, we learn that these 4 cards are the foundation of our identity. Ya, dalam yoga psikologi 4 kartu tersebut ya merupakan fondasi dari personalitas atau kepribadian kita. So the first card is called home body. Nah, kartu yang pertama ini itu namanya home body. And the home body is somebody who wants physical comfort. Ya, jadi kepribadian ini adalah orang yang ingin mendapatkan kenyamanan fisik, materi. So he wants good house, good money, good food, good car, good Contohnya clothes, good holiday. punya rumah yang bagus, punya uang, banyak uang, liburan yang menyenangkan, makanan yang enak dan lain sebagainya. In Sanskrit, we call karma, Ya. K-A-M-A, karma. Dari dalam bahasa Sanskerta ini namanya kama, K-A-M-A. Karma vritti. Itu adalah vritti atau kecenderungan kama. Vritti means propensity. Vritti itu artinya kecenderungan. Everybody has this, okay, but more or less, that's all. Jadi setiap orang itu punya kecenderungan ini, namun hanya ada orang yang lebih, ada orang yang kurang. Now, the second card is the scholar. Yang kedua ini, scholar. We call the Artha Vritti. Ini namanya Artha Vritti. A-R-T-H-A. Ini tulisannya A-R-T-H-A. Now, Artha means actually food. Jadi Artha ini sebenarnya artinya adalah makanan. But here it means food for the mind. Namun di sini artinya makanan untuk pikiran. So this is physical food, this is mental food. So like to study, likes to learn, likes uh, to read books and listen to other teachers. Jadi di kartu yang pertama itu makanan secara fisik, sedangkan di kartu yang kedua itu adalah makanan untuk pikiran. Seperti misalnya kita ingin belajar, menambah pengetahuan, ya kita
memiliki keinginan untuk menambah pengetahuan. The third aspect is the dreamer. Dan yang ketiga, kartu dreamer, pemimpi. Now, the dreamer is somebody who wants to make the world a better place. Dan kepribadian ini adalah seseorang yang ingin dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. And so a dreamer will say, I have my dream, I have my ideal, and I want to live for my ideal. Ya, jadi seorang dreamer ini dia akan berkata, aku punya mimpiku, ya, aku ingin hidup punya ide idealku, kayak gitu ya. So for somebody who is an idealist, the dreamer, the money or the knowledge is not so important. More important is to live with hope and live with the ideal. Ya, jadi bagi seorang pemimpi ini atau seorang dreamer itu, maka uang dan juga penambah pengetahuan itu tidaklah begitu penting. Jadi mereka itu hidup untuk mimpinya, untuk ideal, kehidupan idealnya, harapan. The last one we call the seeker. Nah, yang kartu yang terakhir itu namanya the seeker atau sang pencari. So the seeker is somebody who wants to know, who am I? Why did I come to this earth? Where will I go when I die? And what is the meaning and the whole purpose of the universe? Ya, jadi si pencari ini yang memiliki kepribadian ini itu akan selalu bertanya tentang siapa dirinya, apa sih tujuan hidupnya, dia ingin mencari kebenaran dari bagaimana alam semesta ini tercipta. Jadi dia selalu mempertanyakan itu di dalam dirinya. And so you can say this is physical, this is psychic, this is psycho-spiritual, and this card is spiritual. Jadi kartu yang pertama itu adalah fisik, yang kedua itu mental, yang ketiga itu adalah psikospiritual, sedangkan yang terakhir itu adalah murni spiritual. Now, in which card do you think you stimulate most in your school? Which part of the personality? Ya, jadi teman-teman kira-kira personalitas atau kepribadian yang mana yang dominan di sekolah kalian? Which part of the personality do we stimulate most in the school? Ya, kartu yang mana yang lebih kita stimulasi di sekolah kita? Ada yang bisa menjawab? Itu terakhir, Kak. Nomor dua, Pak. The number two. Number 2, she said. Yes, Oh, scholar, right? Study, study, study. Now, Ya, betul ya. everybody is different. So some people maybe only want money. They don't like to study. Some people, maybe they want to study, but they want to study because they have ideal. And some people, they don't want anything. They only want to find out who they are. Ya, jadi tiap orang itu beda-beda ya. Ada yang membutuhkan uang aja, kemudian mengutamakan itu. Ada juga orang yang karena memiliki keinginan untuk kehidupan yang ideal, mereka kemudian belajar. Dan ada juga orang-orang yang hanya ingin menemukan jati dirinya. So the first step, if we want to help if we have student and the student is not motivated to study, we have to understand why and what is it because the student is not a good person, or is it because the student maybe has other interests?
Ya, jadi kalau kita menemukan murid kita dia tidak termotivasi untuk belajar, maka kita harus mencari tahu mengapa. Jadi apa yang menyebabkan anak itu bisa seperti itu? Apakah kira-kira dia memiliki ingin kehidupan yang ideal atau yang lain? If we force our children to live an identity, so let's say we want them all to be scholars, study, study, study. If we force them to take on an identity and it doesn't match with their inner longings, with their inner desire, maybe they just want to help. Maybe they want to have a spiritual path. If we push children for study and it doesn't match their ideals, or we don't consider their other longings, they will become frustrated and they will become upset and they will become maybe depressed or angry. Ya, contohnya ketika kita menemukan anak kita di sekolah itu, kemudian kita memaksa anak untuk belajar gitu, tapi itu tidak sesuai dengan keinginan dirinya. Contohnya aja, misalnya dia memiliki keinginan yang kuat untuk menjadi orang yang memberikan pelayanan, orang yang ingin selalu membantu, atau orang yang ingin mencari jati dirinya. Namun kita memaksa mereka untuk belajar saja. Maka anak-anak itu akan menjadi frustasi, menjadi kecewa, menjadi depres bahkan. And so you can already have a picture now. And let's say somebody comes to you and maybe the classroom teacher sends the student to you because the student is not listening or has bad language or is just depressed or anxiety or whatever reason. Contohnya misalnya sebagai guru BK kita dikirim satu anak yang memiliki perilaku yang selalu marah-marah, yang selalu depres kayak gitu. And so for that student, we have three options, okay? And we have three steps. First step is quiet time. And so first step is, okay, first close your eyes, breathe, think of love yourself, love your family, love your friends, love your community, love the world, love the universe, and slowly, slowly help the child connect with his own spirit. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan ketika kita menemukan masalah anak seperti itu? And Yang that is pertama, called kita quiet bisa time. memberikan mereka untuk latihan duduk hening. Jadi dengan duduk, memejamkan mata, memikirkan tentang cinta kasih pada diri sendiri, kemudian cinta kasih pada keluarga, komunitas, dunia, dan seluruh alam semesta ini. Maka anak akan mulai bisa merasakan cinta kasih itu. And the second one is we do some poses. We do some yoga poses, some stretching. Ya, jadi hal kedua yang bisa kita lakukan untuk membantu anak itu yaitu dengan melakukan gerakan-gerakan yoga. Itu keseimbangan antara tubuh dan pikiran. So remember, emotions are physiology. So by changing the body's balance, we can change the emotional Jadi kita experience. ingat bahwa emosi itu adalah fisiologi. Dengan mengubah gerakan tubuh, kita bisa mengubah emosi atau perasaan itu sendiri. And the last one is we have to talk and we have to understand. And so one topic is who am I really? And we don't need to answer for this child, okay? Let the student think about it. Who am I really? What do I really want? Do I only want money? Do I only want to study? Do I want to help? Or do I want to know who am I? Ya, jadi yang terakhir adalah untuk membicarakannya. Jadi biarkan anak untuk
memahami dirinya sendiri. Siapa dirinya itu? Apakah dia kartu yang pertama, dua, tiga, atau empat. Jadi biarkan anak untuk menemukan And so apa kepribadian. this is how yoga in a one-to-one setting approaches our life connection, our students, how to help students with mental health. Ya, jadi inilah pendekatan yoga, bagaimana kita bisa membantu anak untuk menjaga kesehatan mental mereka. I can continue, but I want to see if anybody has any questions. Ya, jadi beliau ingin tahu apakah ada yang mau bertanya. Is there anybody? Apakah ada yang mau? Izin Kak bertanya. Iya, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan perbedaan gerakan yoga dengan gerakan biasa. Tolong diperjelas itu Kak. Kalau yoga kan aliran darahnya dari bawah ke atas. Terus kalau gerakan biasa apa sih bedanya? Itu yang belum tadi dijelaskan gitu. Cuma dijelaskan sikap yoga saja. Tapi beda antara gerakan yoga dengan gerakan biasa itu belum Kak. Makasih. Baik, terima kasih Ibu. So she asked about the difference between yoga and the other exercises because she understand what is the benefit of yoga pose, but she is not clear yet the difference between the yoga pose and the other exercise. Actually, any exercise is good, okay? Jadi sebenarnya semua jenis latihan itu bagus. Any exercise will stimulate energy flow. Jadi semua gerakan itu ya latihan itu menstimulasi aliran energi. The difference between yoga and other exercise is that what we do with the energy flow. Ya, perbedaannya itu ada pada bagaimana kita mengelola energi, aliran energi itu. And does the energy go outside or go inside? Apakah energi itu keluar atau masuk ke dalam? And so let's say somebody is not feeling good and then says, okay, maybe you go running. And when you go running, you feel better. And so maybe in yoga terms, we would say somebody's not feeling good means energy is stuck here. Okay. And so yoga pose would say, okay, you do just some forward bends and do some yoga poses. But if you go running, also go shake up. What yoga is doing is it is taking the energy and making your inside stronger. Ya, jadi intinya dalam yoga itu kita membawa energi itu masuk dan memberikan kita energi. And so we try to grow the inner spirit, the inner feeling. Ya, jadi kita berusaha untuk menumbuhkan rasa energi di dalam itu. So when you look at this picture, usually what most exercise and massage and maybe taekwondo, they work on the outside energy. Ya, biasanya gerakan-gerakan lainnya atau olahraga lainnya itu energi itu dia dibawa keluar. But the yoga also works here, but yoga also works on the inner energy body. Ya, namun dalam yoga itu bekerja pada energi yang ada di dalam tubuh.
And many of our, what we call samskara, our karma. Ya, jadi ada yang disebut karma atau sanskara. And so when you do yoga, you also have to do quiet time. You also have to do discussion about thinking. Three go together. You cannot cut one. You cannot only do the exercise. Jadi saat melakukan yoga, kita juga harus melakukan duduk hening, gerakan yoga, dan juga kita harus membicarakannya. Jadi kita tidak bisa memisah salah satunya. And so let's say somebody is worried or fearful, maybe goes running, and here the energy becomes loose. But where does the energy go? It probably goes outside. So a person becomes tired. Ya, jadi misalnya kita merasa tidak bagus ya, lalu kita berlari-lari, hanya energi kita itu akan keluar, dan apa yang terjadi, kita akan kelelahan. But yoga poses draw the energy in through the breathing and feed the inner channel. Namun saat kita melakukan gerakan yoga, kita akan menarik energi itu ke dalam dan memenuhi energi yang ada di channel di dalam tubuh kita. And now the final purpose is to open the Sushumna. Dan tujuan lainnya adalah untuk membuka sumsumna. And when the Sushumna opens, Kundalini rises and we become free from all attachment. Ya, jadi ketika sumsumna itu terbuka, maka kundalini akan naik dan kita akan bebas. So actually yoga exercises asana, we call asana, is actually a form of supporting our spiritual growth, to grow as a whole person, not only the muscle. Jadi gerakan-gerakan yoga atau yang kita sebut dengan asana itu membuat kita tumbuh secara spiritual. Ya, jadi tidak hanya untuk memperkuat otot-otot saja. Yeah, I encourage you very much to learn more about yoga and the prana flow. Ya, jadi dia mendorong teman-teman untuk lebih belajar lebih dalam belajar yoganya dan aliran energi. Yeah, thank you for your question. Any other questions? Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lainnya? I love your questions. Ya, ini beliau senang pertanyaan tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. And so I hope that when you see yoga poses, don't only look at the muscles. Maybe train the muscle, but mainly to energize. Please, teacher. Silakan. Any questions? Ada yang mau bertanya lagi? Okay, if no more questions, then today we finish here. We sing song, then we finish our meeting today. And next week, we will continue with our cards. And then we can, if you have any questions, also you can send to the chat group. Ya, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup kelas hari ini ya ditutup dengan nyanyian. Nah, kalau ada pertanyaan bisa ditulis ya di grup. Nama Kevalam, Bhavana Kevalam,
Baba Nama Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nama Kevalam, Baba Nama Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nama Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nama Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba, Baba Nama Kevalam, Baba Nam Kevalam, Baba Nam Kevalam. Okay, dear teachers, thank you for joining.